pimpin doanya. Semua siap, kita dimulai. Baiklah, sudah di absen pagi tadi? Sudah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada 3 orang, Bu. Ada 3 orang. Siapa? Sandra, Andre, sama Roma, Bu. Oh, Sandra. Andre. Ingat. Baiklah, masih semangat hari ini, nak? Masih, Bu. Siapa tidak ingin semangat ini? Masih, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita yel-yel PPK-nya. Coba dipimpin oleh Yelin. Marilah teman-teman. 1, 2, 3. Laku PPK. Religius nasional. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali pembelajaran kita minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, coba Roza. Makna alihnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, pembelajaran kita minggu lalu tentang makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Oh, berarti belajar semua ya anak-anak Ibu hari malam tadi ya, masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu. Coba kan di alenia, makna alenia keempat kemarin ada tujuan dari negara kita. Apa tujuan dari negara kita? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, coba Salsa. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Iya, bagus. Terima kasih anak-anak. Semuanya sudah mengingatkan kembali pembelajaran kita minggu lalu. Baiklah, kita akan menyambung pembelajaran kita untuk minggu ini mengenai tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita mampu memahami pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baiklah, di sini kita masih menggunakan metode discovery learning dan kita nanti akan melakukan diskusi kelompok seperti minggu lalu. Nanti ada tanya jawab dan ada post-testnya. Terus nanti Ibu akan menilai 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Yang kedua penilaian keterampilan. Terus yang ketiga Ibu akan menilai perhatikan ke depan ya anak. Ya, sekarang kita akan belajar tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada pokok pikiran pertama. Ayo, siapa coba bantu Ibu membacakan apa pokok pikiran pertama? Ya, coba. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Pokok pikiran pertama. Ya, ini pokok pikiran pertama kita. Sekarang kalian amati video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan ini. Nanti kalian bisa menyimpulkan apa dari hasil dari video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan ini. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama?
Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Nah, video terakhir ini apa? Pembelajaran apa yang dapat kita ambil? Ya, Bu, Ya, coba. tentang toleransi antar umat beragama. Iya, tentang toleransi antar umat beragama. Yo, siapa lagi? Banyak tadi kan? Apa lagi? Coba, siapa lagi? Ya, Bu. Ya, coba. Dalam menjalankan agama jangan sampai membuat masalah bagi umat agama lain, Bu. Iya, bagus. Terus apa lagi? Coba. Ya, Bu, kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama agar dapat hidup berdampingan dan damai. Iya, bagus. Kita harus menghargai antar umat beragama lain agar kita dapat melakukan kehidupan yang damai. Apalagi contohnya? Ya, satu lagi coba. Kita jangan mencela dan mengganggu agama lain dalam menjalankan acara keagamaan, Bu. Iya. Jadi pokok pikiran yang keempat ini tentang ketuhanan, kita harus saling menghormati antar agama lain. Baiklah, dari pokok pemikiran kita tadi ada berapa? Ada empat ya. Yang pertama pokok pikiran persatuan, terus apa lagi? Keadilan sosial, terus kedaulatan rakyat dan ketuhanan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akan berdiskusi. Nanti kita akan membahas LKPD yang akan Ibu berikan. Coba bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok belajar kita minggu lalu. Hasil kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan menampilkan nilai kelompok kami. 1, 2, 3. Buka mata, buka mulut, tunjukkan gigi. Buka mata, buka mulut, tunjukkan gigi. Kelompok 2, kelompok 2. Au, au, au. Kelompok 2, no depan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh saudara Dodi. Kepada Dodi kami persilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, materi tentang pokok pikiran yang kedua, yaitu keadilan sosial. Terlebih dahulu, coba teman-teman sekalian lihat dan perhatikan gambar berikut.
Gambar pertama menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan hukum tidak pernah memihak dan setiap keadilan untuk bersama dan kedudukan yang sama di depan hukum. Dan gambar yang kedua menjelaskan bahwa Bapak Presiden Jokowi sedang berada di Papua dan bercengkerama dengan anak-anak Papua sambil menggendong salah satu anak-anak. Gambar ini jelas bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban sosial tanpa melihat latar belakang, suku, budaya, bangsa, agama, warna kulit, dan sebagainya. Contoh pelaksanaannya ada 5. 1. Bersikap adil. 2. Menolong orang lain. 3. Bekerja keras dan tidak mudah berputus asa. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban pribadi orang lain. Inilah penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, inilah hasil dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan kepada kelompok lain? Ada. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan keadilan sosial dan masyarakat. Baiklah, pertanyaan kami terima berikan kepada kelompok. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Melalui program Indonesia Pintar untuk mendukung menunjang pendidikan yang layak bagi siswa yang kurang mampu. 2. Memberikan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat yang kurang mampu. 3. Memberikan bantuan sosial PKH untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi keluarga yang kurang mampu. Dan 4. Dengan program dana desa untuk pemerataan pembangunan di desa-desa terpencil. Inilah hasil jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 3 sudah jelas? Jelas. Boleh kelompok lain yang mau menambahkan? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Baiklah, kami tutupi. Kelompok 2 berkarya tanpa batas. Baiklah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang keempat, pokok pikiran yang keempat apa? Saya mau Ya. negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dan menunjukkan pokok pikiran persatuan identik dengan sila ke-1 dan ke-2. Ya. Sila. Itu yang pokok pikiran kita yang keempat, yaitu tentang ketuhanan, ya, tentang ketuhanan. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama dan kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda-beda agama. Baiklah, dalam pembelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita akan melakukan tes tertulis untuk mengambil penilaian pengetahuan kalian. Kita akhiri dengan doa. Semua siap, berdoa dimulai.